Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila Khairunisa dengan NIM 20221090 akan menyampaikan terkait tentang proposal yang telah saya buat dalam mata kuliah metode penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh penggunaan metode Mix and Match terhadap minat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Yang melatar belakangi saya memilih judul tersebut adalah karena di sekolah Madrasah Sanawiyah di MTS 6 Ponorogo saya menjumpai beberapa problematika dalam pembelajaran bahasa Arab. Di antaranya yang pertama adalah minat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab sangat rendah karena adanya pemikiran bahwasanya bahasa Arab itu merupakan bahasa yang sulit. Terus yang kedua adalah peserta didik sulit dalam memahami materi pembelajaran karena metode pembelajaran yang digunakan itu tidak menarik dan membosankan. Terus yang ketiga adalah minat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab terkategori rendah karena metode pembelajaran yang digunakan kurang tepat dan membosankan. Sehingga dari tiga permasalahan tersebut dapat saya simpulkan bahwasanya minat belajar siswa itu rendah karena dalam proses pembelajaran itu menggunakan metode yang kurang tepat sehingga siswa itu merasa bosan. Dengan saya memilih judul penggunaan metode Mix and Match ini untuk pengaruh minat belajar siswa, jadi agar minat siswa itu bisa meningkat ataupun ada perubahan gitu, dari yang awalnya mungkin minatnya kurang menjadi sangat berminat dalam belajar bahasa Arab. Nah, terus adapun terkait tentang rumusan masalah dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah bagaimana penggunaan metode Mix and Match dalam pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Terus yang kedua adalah minat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab itu seperti apa. Dan terakhir, apakah ada pengaruh dari metode Mix and Match ini dalam minat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Sehingga dan juga dapat kita ketahui manfaat dalam penelitian ini tuh ada dua kategori. Yang pertama adalah manfaat teoretik, yang mana manfaat teoretik ini peneliti itu mengharapkan pemberian sumber pemikiran bagi dunia pendidikan, yaitu mengembangkan teori serta memberikan penjelasan tentang pengaruh metode Mix and Match terhadap minat belajar siswa. Terus yang kedua adalah manfaat praktis. Nah, di sini manfaat praktis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama untuk peserta didiknya sendiri. Untuk peserta didiknya sendiri ini diharapkan itu peserta didik dapat lebih enjoy, lebih senang dalam pembelajaran bahasa Arab. Terus yang kedua itu tentang manfaat bagi guru, sehingga guru yang melakukan pembelajaran ini tuh lebih dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam sekaligus minat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Terus yang ketiga adalah manfaat bagi sekolah. Dengan adanya penelitian ini sangat diharapkan bahwasanya akan memberikan masukan atau informasi terkait salah satu alternatif cara pembelajaran bahasa Arab pada peserta didik. Terus yang ketiga yang adalah bagi peneliti sendiri ataupun saya, yakni agar mendapatkan pengetahuan ataupun untuk mempersiapkan sebagai calon guru nanti di masa yang akan mendatang. Nah, terus di sini dalam penelitian saya ini ada dua variabel. Yang pertama adalah metode pembelajaran. Variabel yang pertama adalah metode pembelajaran, yang kedua adalah minat belajar siswa. Nah, di sini metode pembelajaran ini dia sebagai variabel Y ataupun variabel yang terikat. Dalam penelitian ini saya mengkategorikan ada dua variabel dalam penelitian ini. Yang pertama adalah variabel bebas ini, yakni metode pembelajaran yang digunakan. Terus yang kedua adalah variabel terikat, yakni tentang minat belajar siswa. Nah, yang pertama tentang variabel bebas ini adalah metode pembelajaran. Banyak para ahli yang menyajikan pendapat mereka dalam suatu teori. Nah, dari beberapa ahli dalam metode pembelajaran ini saya mengambil
kesimpulan bahwasanya metode pembelajaran itu adalah langkah yang digunakan untuk menerapkan rencana pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini itu mencangkup merencanakan, berinteraksi, dan menerapkan pendidikan dalam kehidupan nyata serta melibatkan interaksi siswa guru dalam lingkungan pembelajaran. Nah, terus juga adapun karakteristik metode pembelajaran itu di antaranya itu adalah mampu menyesuaikan diri dengan berbagai jenis siswa dan fleksibel. Yang kedua adalah bersifat fungsional dalam membangun teori maupun praktis. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan materi sesuai dengan kemampuan siswa, terus memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyuarakan pendapat mereka dan mampu menempatkan guru dalam peran yang tepat dan dihormati dalam proses pembelajaran. Terus adapun juga macam-macam metode pembelajaran, diantaranya itu seperti yang sudah kita ketahui dalam beberapa waktu yang lalu ya, bahkan sampai sekarang, bahwasanya metode pembelajaran itu diantaranya ada metode ceramah, terus yang kedua ada metode tanya jawab, ada metode diskusi, ada metode demonstrasi, metode proyek, dan salah satunya adalah metode mix and match yang akan saya gunakan dalam penelitian ini. Nah, terus untuk variabel yang terikat tadi kan metode untuk metode pembelajaran sendiri ini, metode mix and match ini tuh salah satu macam dari model pembelajaran kooperatif. Nah, mix and match sendiri ini memiliki artian bahwasanya untuk mencocokkan pasangan atau tuh mencari kesesuaian antara dua hal yang berbeda. Ada yang ide dasarnya adalah menciptakan kesesuaian atau pasangan yang cocok berdasarkan kriteria tertentu. Nah, terus dari beberapa ahli tentang metode mix and match ini, saya mengambil kesimpulan bahwasanya metode mix and match ini adalah tipe model pembelajaran kooperatif yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya termasuk dalam tipe model pembelajaran kooperatif yang mendorong peserta didik untuk memahami konsep dan cara yang aktif, kreatif, interaktif, dan menyenangkan. Nah, dalam metode ini itu menggunakan media berupa kartu soal dan jawaban. Nah, dengan adanya ini tuh untuk mendorong peserta didik untuk lebih memahami materi dan pencapaian tujuan pembelajaran. Terus juga ada ciri khas dari metode mix and match sendiri. Yang pertama adalah mengajak siswa itu untuk belajar sambil bermain. Terus membuat peserta didik itu lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Terus juga memberikan kesempatan pada peserta didik untuk berinteraksi dengan teman-temannya serta meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Nah, terus adapun dan juga hal ini tidak menutup kemungkinan akan adanya kelebihan ataupun kekurangan dalam suatu metode. Untuk kelebihan metode mix and match tersendiri ini itu yang pertama itu kan kemampuan siswa itu akan membuat suasana aktif dan menyenangkan, karena kan kita belajar sambil bermain. Terus juga materi pembelajaran yang disampaikan sangat menarik perhatian, terus juga akan mendapatkan hasil belajar serta pemahaman peserta didik yang bagus, serta peserta didik itu akan terlibat langsung dalam menjawab soal dalam melalui kartu itu. Terus selanjutnya itu tentang kekurangannya. Salah satu kekurangan dalam metode ini itu adalah banyaknya waktu yang terbuang jika metode ini tidak dipersiapkan dengan baik, karena kan memang butuh persiapan yang benar-benar maksimal dan matang untuk metode mix and match sendiri ini. Terus nah juga kalau metode ini dilakukan secara terus-menerus itu akan menimbulkan kebosanan bagi peserta didik sendiri. Nah, untuk prosedur pemakaiannya ini, yang pertama itu kan guru menyiapkan kartu soal atau kartu jawaban. Nah, waktu di pembelajaran itu nanti siswa diminta untuk mencari pasangan yang cocok dalam misalnya siswa ini diberi kartu soal dan meminta mereka untuk mencari pasangan mana yang cocok untuk kartunya tersebut, seperti itu. Terus yang kedua itu tentang variabel yang terikat, yakni minat belajar. Nah, banyak ahli-ahli tentang minat belajar ini mereka itu mengungkapkan
terkait tentang minat itu seperti apa. Nah, di sini saya menarik kesimpulan bahwasanya minat itu sebagai pemusatan perhatian kepada suatu hal yang mendorong seseorang untuk belajar, karena mereka lebih tertarik pada hal-hal yang mereka minati, sehingga minat yang mereka miliki itu adalah memiliki hubungan dengan prestasi belajar. Dan juga bisa dikatakan bahwasanya minat belajar itu adalah keinginan yang berasal dari hati nurani untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Terus, nah, untuk semua jenis pendidikan itu hasil belajar yang paling berharga itu adalah minat belajar yang permanen. Nah, dari beberapa teori yang sudah saya cantumkan dalam proposal, saya mendapati bahwasanya menurut teori Sukada, beliau menyatakan dalam teorinya bahwasanya yang aspek yang diamati dalam teori beliau tentang prestasi belajar. Nah, indikatornya itu adalah pencapaian tujuan belajar, hasil ujian dan tugas, serta akses sumber daya. Terus yang kedua itu tentang pendapat ahli Sardiman. Nah, menurut beliau itu aspek yang diamati adalah minat itu adalah dorongan, jadi mulai dari keaktifan siswa, terus inisiatif siswa dalam belajar, terus juga evaluasi diri sendiri. Menurut Suyanto, ini aspek yang diamati itu adalah kemauan, jadi indikatornya itu adalah konsisten dalam minat, pengembangan minat dan bakat, serta kepuasan pribadi. Terus adapun kerangka berpikir dalam proposal yang saya susun ini, yang pertama itu adalah karena rendahnya minat belajar dalam bahasa Arab ya. Jadi saya menggunakan variabel X atau variabel bebas itu berupa metode mix and match itu sendiri. Nah, terus sehingga dengan adanya metode mix and match sendiri ini akan menciptakan pembelajaran itu menyenangkan dan menarik, terus juga menciptakan kondisi kelas yang interaktif, serta membuat siswa itu lebih berpikir lebih aktif dan cepat. Nah, dengan metode mix and match tadi akan menghasilkan minat belajar bahasa Arab, yaitu variabel Y atau variabel terikat ini, sehingga adanya pengaruh terhadap minat belajar bahasa Arab. Dan dapat kita tarik kesimpulan hipotesis, ataupun kita dapat membuat hipotesis dalam penelitian ini. Yang pertama adalah HA itu adanya pengaruh antara penggunaan metode mix and match dengan minat belajar siswa peserta didik kelas 7 MTSN 6 Ponorogo, dan HO-nya itu tidak ada pengaruh antara penggunaan metode mix and match dengan minat belajar peserta didik kelas 7 MTS Ponorogo. Baik, selanjutnya terkait jenis penelitian ini. Jadi saya menggunakan jenis penelitian eksperimen, yaitu menggunakan sekelompok orang atau kelompok, kemudian hasilnya itu akan diperlakukan tersebut dievaluasi. Nah, untuk variabelnya tadi, variabel X nya adalah penggunaan metode mix and match dalam pembelajaran bahasa Arab, dan variabel Y nya itu berupa minat belajar siswa. Nah, untuk setting waktu dan tempat penelitian, saya menggunakan tempat penelitiannya itu MTSN 6 Ponorogo, sedangkan tanggal ataupun waktu penelitiannya itu adalah di bulan November sampai Desember tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 MTS 6 Ponorogo yang berjumlah 135 siswa. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 kelas B MTS Ponorogo yang berjumlah 36 siswa. Nah, untuk teknik pengambilan sampel ini saya menggunakan cluster random sampling, yakni kelas 7B MTSN 6 Ponorogo. Nah, untuk teknik pengambilan data di sini, karena saya berkaitan tentang minat belajar siswa, sehingga saya menggunakan instrumen utama di sini adalah berupa angket atau kuesioner. Terus untuk penggalian data yang untuk pelengkapnya itu berupa observasi dan wawancara. Terus dalam teknik analisis data di sini saya menggunakan dua teknik. Yang pertama adalah uji validasi data, yang kedua adalah uji reliabilitas. Untuk uji validasi dan uji reliabilitas itu saya menggunakan bantuan SPSS. Nah, untuk yang uji validasi itu, jika dilihat dari nilai signifikasinya, jika nilai
signifikasinya itu kurang dari 0,5, maka item tersebut itu dianggap valid atau H0 diterima. Sedangkan untuk nilai signifikasinya itu lebih dari 0,5, maka item tersebut itu tidak valid atau H0-nya ditolak. Nah, untuk sedangkan untuk membandingkan R hitung dengan R tabel itu, jika R hitungnya lebih besar dari L tabel, maka dia dihitung valid atau H0 diterima. Sedangkan untuk R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka item tersebut itu tidak valid atau H0-nya H0 ditolak. Nah, sedangkan untuk reliabilitas itu jika H0-nya itu diterima apabila perhitungan R hitung dan R tabelnya itu R hitung lebih besar dari L tabel 5%, ya, maka dia dianggap reliable ataupun H0 diterima. Nah, jika R hitungnya itu kurang dari L tabel 5%, maka item itu tidak reliable ataupun H0-nya ditolak. Mungkin cukup sekian pemaparan tentang proposal yang saya susun. Mungkin jika ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.